Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam semuanya, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Oke, kita hari ini akan membahas pelajaran dasar ya. Ini buku 1. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah pernah belajar nggak apa-apa, belajar kembali supaya lebih tajam lagi dan mendapatkan pengertian yang lebih lagi ya. Firman itu walaupun diulang kadang-kadang ada sesuatu yang kita pelajari pertama, nanti di mempelajari yang kedua, itu kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang baru juga. Begitu juga ketika saya mengajar, ya, kadang-kadang hikmatnya semakin bertambah, sehingga orang-orang yang mengikuti, walaupun pelajarannya telah diulang begitu, mereka merasakan, Pak, kok ada sesuatu yang baru ya, puji Tuhan ya. Pak Roni yang habis getol buku 1 sampai 6, 5, gitu ya. Hari ini ikut 1 juga, ya, pasti dapat sesuatu yang baru juga ya. Oke, saudara, kita langsung saja malam hari ini. Ya, kita buka slide-nya tentang dosa dan pertobatan, itu judulnya malam hari ini ya, tentang dosa dan pertobatan. Saudara, semua pasti ngerti, kalau kita bicara tentang dosa, konsekuensi daripada dosa, dan bagaimana supaya kita tidak dihukum karena dosa tersebut, way out-nya cuma satu, pertobatan ya. Kalau orang yang bertobat itu nanti akan diselamatkan, kata Tuhan ya. Nah, sekarang kita mengerti tentang dua konsep ini. Dosa itu adalah masalahnya, pertobatan itu adalah way out-nya. Ya. Jadi kalau ada orang punya masalah, mengalami masalah dalam hidupnya, jadi kalau Anda mau tahu, mau mendapatkan way out-nya, kuncinya cuma satu awalnya. Coba mulai masuk di dalam pertobatan, ya. Dampak daripada dosa akhirnya mengakibatkan banyak persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia ini. Saudara, sebelum lebih jauh lagi kita akan membahas kapan terjadinya dosa dan bagaimana Tuhan itu caranya untuk menyelesaikan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Awalnya kita akan membahas lebih dahulu tentang bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu sehingga manusia akhirnya ada di muka bumi itu sejarahnya bagaimana ya. Nah, dalam pelajaran ini kita akan membahas dulu ya. Di sini gini. Penciptaan manusia di bumi itu adalah salah satu acara dalam rangkaian rencana Allah yang sangat panjang ya. Kita di sini mengetahui bahwa sebelum manusia diciptakan, sebenarnya telah ada berbagai peristiwa yang diungkapkan oleh Alkitab. Nah, ini yang akan kami jelaskan pada malam hari ini. Termasuk bagaimana asal mula kejadian dari Tuhan Yesus sendiri. Dan bagaimana langit dan bumi ini diciptakannya ya. Jadi kok ada bumi, siapa yang menciptakan, dan bagaimana Tuhan Yesus itu muncul. Nah, malam hari ini kita akan gali bersama-sama. Untuk itu, kita akan mengawali dengan satu ayat yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah tidak asing dengan ayat ini ya. Yohanes 1 ayat 1. Di sini dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, saudara, dari ayat ini kita menemukan sebuah penjelasan bahwa yang namanya pada mulanya itu adalah firman. Ya. Jadi pada mulanya itu bukan ciptaan, tapi pada mulanya itu adalah firman, dan firman yang disebut pada mulanya itu dulu awalnya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat ini kadang-kadang membuat bingung ya. Ini sebenarnya mengacu menunjuk kepada siapa ya? Disebut pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya di sini ada dua pribadi
Karena apa? Di sini ada firman dan ada Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Namun penjelasan berikutnya dalam satu ayat yang sama, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, kalau Anda melihat dari bahasa aslinya, di situ sebenarnya kata Allah di sini ini, ya ada dua kata Allah ini dipakai kata yang berbeda, ya. Nah, kalau saya terjemahkan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohah, dan firman itu adalah Elohim. Nah, apa bedanya Elohah dengan Elohim? Ya, Elohah itu sebenarnya adalah bentuk atau nama daripada, sebutan daripada Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu disebut Elohah, ya. Nah, firman itu adalah Elohim. Kata Elohim itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak daripada Elohah. Ya, kenapa disebut atau dipakai kata jamak Elohim tersebut? Karena di sini ya, di Allah yang kedua ini terdiri bukan satu pribadi. Di sini ada lebih dari satu pribadi. Sehingga disebut bersama-sama ini keduanya disebut Allah. Nah, kata Elohim ini sering kita pakai untuk menjelaskan bahwa Allah itu adalah sebuah kumpulan atau Allah itu adalah sebuah keluarga, namanya Elohim. Ayat yang kedua, saudara, perhatikan dalam Yohanes yang sama, ayat pasal 1 ayat yang kedua. Ia yang dimaksud adalah firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, nah, saudara, jadi sebelum firman itu keluar, firman itu dulu bersama ada di dalam Elohah itu juga, ya. Nah, sekarang bagaimana sekarang firman itu bisa keluar dari Allah itu? Nah, semuanya harus ada mekanismenya, ya. Jadi kita tidak bisa bilang gini loh, kelahiran Yesus, lalu jadilah Yesus. Ya itu kita nggak perlu mengerti, ya. Kita nggak perlu tahu. Tapi saudara, semua yang pernah terjadi, kalau Anda mendapat penyingkapan, pernyataan, diberitahu oleh Allah, sebenarnya Alkitab itu walaupun tidak terlalu jelas, ya, dia telah memberikan titik-titik terang supaya kita itu bisa menangkap, mengerti tentang terjadinya sesuatu, ya, atau sebuah peristiwa. Termasuk kapan Yesus itu dilahirkan oleh Bapak itu kapan? Ya. Jadi Tuhan Yesus itu lahir 2 kali loh. Ya, lahir secara manusia itu melalui rahimnya Maria, ya, tapi sebelum dia lahir sebagai manusia, lahir dari kandungan Maria itu, dia pernah lahir juga, pernah dilahirkan oleh bapaknya, ya, oleh bapaknya. Kok Pak Gideon bisa ngomong seperti itu, dasarnya apa? Alasannya apa, ya? Nah, sekarang anak-anak itu kan sangat kritis, ya. Ketika Anda mulai mendengar pengajaran seperti ini, maksudnya Bapak Ibu Saudara itu ingin cerita ya kepada anak-anak itu. Lah nanti si anak-anak itu ngeyel biasanya, ya. Kok bisa gitu mah? Itu alasannya apa? Lalu Anda garuk-garuk ini, bentar ya, besok tak tanya Pak Gideon dulu. Itu paling banyak kasusnya seperti itu, ya. Nah, itu ya. Nah, pengennya mau kasih tahu orang lain kan? Ya. Nah, saudara, kalau Anda nih coba bilang bahwa Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Allah Bapa, Anda pasti dikejar dong. Ayatnya mana? Ya. Ayatnya mana? Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Bapa itu ayatnya mana? Pasti nanti banyak orang tanya seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jangan takut, ya. Gak usah garuk-garuk kepala, lalu telepon saya, hafalin ayat ini saja. Ibrani pasal 1 ayat yang kelima. Perhatikan di sini, Ibrani 1 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama, ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau
Engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan ya, ayat 5 ini dari Ibrani 1 ini sudah komplit menurut saya. Pertama, sebelum pernyataannya itu dinyatakan, ya, penjelasannya itu disampaikan, ya, firman ini memberikan alasan lebih dahulu supaya Anda tidak berpikir yang aneh-aneh, ya. Sehingga ayat ini diawali dengan kalimat, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ini pernah ia katakan. Jadi penjelasan di bawah ini bukan untuk para malaikat. Amin. Ya. Jadi kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Ini bukan ayat untuk malaikat, bukan. Ya. Tentang apa? Tentang kalimat anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi ayat ini tidak ditujukan kepada malaikat, bukan. Ya, bukan. Nah, untuk penjelasan yang lebih komplit lagi, bahwa ini bukan malaikat, tapi satu pribadi yang sebenarnya akhirnya kita kenal. Ayat yang ke-6, perhatikan di sini ya. Dan ketika ia, yaitu Eloah atau Allah Bapa itu yang melahirkan tadi, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, saudara, siapa yang punya anak yang pernah dibawa turun ke bumi, ke dunia? Kalau Anda ingat Yohanes 3:16 bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Eloah, kasihnya Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengirimkan, sehingga ia menyerahkan, sehingga ia memberikan, ya, anaknya yang tunggal ke bumi ini. Nah, jadi Yesus ke bumi ini karena apa? Karena Bapaknya membawa. Seperti konsep awal tadi itu. Pada hari ini aku memperanakkan anakku, ya. Dan tadi katakan, ia juga membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Dan dia juga yang berkata kepada para malaikat, kalian semua malaikat harus sujud menyembah kepada pribadi itu. Siapa yang boleh disembah? Malaikat nggak boleh disembah, ya. Yang boleh disembah cuma Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, betul? 3 pribadi itu. Jadi kalau menyangkut tentang penyembahan, itu pasti di luar malaikat. Malaikat nggak boleh disembah. Walaupun Anda melihat karya malaikat yang paling hebat sekalipun yang pernah menolong dalam kehidupan Anda tak boleh menyembah malaikat. Ya, malaikat tak pernah diberi hak untuk menerima penyembahan. Ya, nah yang boleh disembah siapa? Yang pertama awalnya Allah Bapa. Lalu Allah Bapa memberitahu kepada segala makhluk bahwa si anak itu boleh disembah. Ya lah? Karena apa? Telah diangkat oleh Bapaknya menjadi Adonai, menjadi Lord, menjadi Tuhan atas segala ciptaannya. Sehingga semua yang ada di bawahnya itu boleh tunduk dan menyembah Dia. Amin. Nah, malam hari ini saudara, dengan pengertian yang enggak terlalu banyak, paling tidak Bapak Ibu Saudara mulai bisa menjelaskan kepada beberapa orang atau keluarga atau anak Anda, sahabat Anda, tentang kejadiannya Tuhan Yesus. Tahu enggak? Tuhan Yesus itu muncul bagaimana sih? Ceritanya orang-orang yang secara umum itu selalu bercerita tentang malam kudus, sunyi sepi, sunyi senyap, ya. Selalu bawa lilin. Ya lah, di kandang hina. Pokoknya ceritanya seperti itu toh ya. Tapi tentang peristiwa Yesus lahir awalnya sebelum dia lahir dari Maria itu tak pernah dijelaskan di mana-mana. Ketika saya membawa cerita seperti ini,
penjelasan seperti ini di sebuah gereja itu. Habis itu pendetanya ajak makan saya, lalu tanya banyak, Pak Gideon, gitu. Ini dari mana dapatnya? Saya bilang ya dari Alkitab lah. Tuh, loh. Tadi alasan saya kan bukan dari apa namanya? Dari satu tafsiran dari saya kan bukan. Tuh enggak ya? Jadi bukan satu bentuk tafsiran gitu enggak. Saya hanya menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab tadi itu. Kalau Anda membaca dalam Ibrani 1 ayat 5 dan 6, di sini mengacu kepada Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus itu lahir, kapan Tuhan Yesus itu dilahirkan, dan siapa yang melahirkannya. Ya, jadi yang melahirkan adalah Bapaknya. Nah, mungkin terus orang itu kadang-kadang pikirannya seperti manusiawi saja. Mana ada bapak melahirkan, di mana-mana yang melahirkan kan ibu, Pak, gitu ya. Nah, itu dasar otak daging, saya bilang. Di alam roh itu nggak mengenal gender, gitu loh ya. Nggak mengenal gender seperti itu. Jadi bapak itu melahirkan, caranya bagaimana? Nggak usah nikah, nggak usah kawin, bapak enggak, ya. Apa yang keluar dari mulutnya bapak itu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Menghasilkan sesuatu yang baru itu disebut melahirkan juga. Nggak perlu bidan itu. Betul nggak ya? Cukup ngomong. Ketika bapak membuka mulutnya, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Muncul keluar dari mulutnya bapak itu segumpal roh, lalu menjadi sebuah pribadi, lalu bapak ini memanggil apa yang keluar dari mulutnya itu dengan sebutan apa? Anak. Ya, kamu anakku, lahir dari aku. Betul ya? Nah, gitu ya. Nah, saudara, jadi itu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saudara, akhirnya Tuhan Yesus yang telah dilahirkan oleh Bapak ini mendapat pendelegasian dari Bapaknya. Ya, dia bilang sama anaknya, nak, sekarang kamu boleh berkreasi, ciptakan apa saja. Ya, kamu mau bikin apa? Si anak itu bilang, aku mau bikin langit. Silakan bikin langit. Aku mau bikin gunung. Silakan bikin gunung. Aku mau bikin gini. Silakan, gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus selalu menciptakan segala sesuatu. Ayatnya mana? Baca kembali dalam Yohanes pasal 1. Ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang pernah terjadi. Dia di sini mengacu kepada siapa? Kepada pribadi firman itu, atau Yesus. Jadi yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu bukan Allah Bapa, tapi Tuhan Yesus. Ya, apakah Allah Bapa nggak pernah menciptakan sesuatu? Pernah. Pertama, Dia ada sebagaimana Dia ada, ya. Lalu Dia menciptakan kerajaannya sendiri, betul? Wilayahnya yang disebut kerajaan surga. Lalu karyanya yang pertama untuk mengisi kerajaan surga itu, selain tahtanya, Dia memulai dengan melahirkan anaknya itu, ya, Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus melahirkan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Yesus ini sekarang ada di bawah otoritas Tuhan Yesus itu sendiri. Awalnya semuanya baik, saudara. Ya, awalnya semuanya berjalan dengan tatanan yang nggak tabrakan gitu loh, ya, nggak kacau balau. Namun, saudara, satu hari ada salah satu dari ciptaan Tuhan Yesus ini yang pernah mendapatkan tugas yang mulia. Dia adalah seorang atau satu makhluk yang disebut kerub, yang duduknya, tempatnya dekat dengan tahta Allah Bapa, namanya Lucifer. Ya, saat itu Lucifer itu punya keinginan yang melampaui, ya, melampaui kodratnya. Dia pengen dihargai, ya, pengen dihargai. Lalu temannya namanya Abaddon itu melihat
Lucifer ini sedang merenung, kayak orang bingung gitu, ditanya, Lus, kenapa kamu termenung seperti itu? Ya, lalu Lucifer itu curhat sama Abaddon temannya. Ya, gini loh, saya ini sudah berkali-kali bikin konser, orkestra yang luar biasa, menggemparkan bukan hanya alam materi, tapi segala lintas alam itu. Tapi kok nggak ada satu makhluk pun yang datang kepada saya, paling nggak itu bilang gini, Lus, tadi luar biasa loh, ya, luar biasa loh, betul nggak ya? Kadang-kadang ya, saya pernah jadi seorang WL ya, saya pernah jadi seorang musician juga. Nah, dulu kadang-kadang gitu ya, kalau sudah habis mimpin pujian, mimpin KKR kadang-kadang gitu ya, nah hadirat Allah luar biasa seperti itu. Nanti ada beberapa orang kadang-kadang itu datang gitu, Gideon. Wah tadi hadirat Allah luar biasa loh. Gitu ya. Wah ketika ada yang ngomong seperti itu rasanya gitu loh. Gitu ya. Dalam hati kecil itu pasti ada yang bunyi, walaupun nggak diungkapkan siapa gua. Gitu pasti ada gitu loh, seperti itu. Itu saya alami, pernah saya merasakan dalam kondisi seperti itu. Nah, Lucifer yang dulu menjadi pemimpin pujian surga itu, mungkin dia juga mengharapkan ya, ada beberapa orang atau beberapa makhluk yang datang, mungkin nggak usah menyembah-nyembah Lucifer, enggak. Paling nggak memberikan apresiasi aja ya. Hebat loh tadi, ya. Luar biasa loh tadi. Tapi ditunggu-tunggu satu pun nggak ada yang ngomong seperti itu. Itu yang membuat Lucifer itu merenung. Kok bisa gitu ya? Lalu Abaddon bilang begini, Lus, ya, kalau kamu mau ada yang menghargai karyamu itu, pekerjaanmu itu, ya, reputasimu itu, cuman satu caranya. Caranya gimana? Lalu Abaddon bilang, caranya begini. Di sini itu ada satu hukum atau prinsip yang nggak bisa dibantah atau diubah. Bunyinya gini, segala kemuliaan, segala pujian, hormat dan kemuliaan itu hanya bagi dia yang duduk di atas tahta itu. Itu aturannya, itu rule-nya. Jadi yang boleh mendapat pujian yang duduk di atas itu. Yang boleh mendapat kemuliaan yang duduk di atas itu. Yang boleh menerima hormat yang duduk di atas tahta itu. Jadi kalau kamu gitu, pengen mendapatkan apresiasi, mendapat penghargaan, ya kamu duduklah di tempat itu. Nanti pasti ada yang menghargai kamu. Lucifer itu kemakan nasihatnya Abaddon itu. Ya. Oh gitu ya. Lalu mikir, oh aku pengen ke sono. Ya. Belum melakukan, belum pindah, baru mau, ya, baru mau naik, menginginkan untuk duduk di tahta itu. Di alam roh, saudara, orang berpikir itu langsung kebaca, saudara, langsung ketahuan. Disitulah akhirnya Lucifer itu didapati bersalah, lalu dilempar ke bumi beserta krunya, sepertiga daripada malaikat-malaikat itu. Ya, nah saudara, ketika Lucifer datang ke bumi ini, dilempar ke bumi, bumi itu awalnya dulu indah sekali, karena diciptakan oleh Tuhan Yesus pasti sudah komplit. Sudah ada binatang-binatangnya, sudah ada tumbuh-tumbuhannya, sudah ada airnya, betul? Komplit pokoknya, sudah ada kehidupan di bumi itu. Makanya Lucifer dilempar ke bumi itu. Karena dia marah, makanya bumi itu sama Lucifer dihancurkan. Ya, dihancurkan sampai hancur. Ya, sampai jadi bubur Manado. Nah, tahu bubur Manado? Ya. Bubur Manado itu sayuran apa aja dimasukin ke dalam panci gitu ya. Lalu dikasih beras, diaduk gitu ya. Isinya apa? Awal pertama kali saya makan bubur Manado saya kaget gitu. Orang terkenal banget bubur Manado. Ketika saya makan, ya ampun. Lah ini segala aneka ragam.
sayur-sayuran apa aja masuk ke tempat itu. Lah nanti baru dikasih apa ikan asin sama sambal. Oh, hauce nih, enak. Nah, saya ibaratkan ketika bumi itu dilumat oleh si Lucifer itu, diaduk oleh Lucifer itu, sampai nggak berbentuk, ya loh. Jadinya kayak bubur Manado itu. Nah, saudara, Anda bisa lihat ya, di sini dalam Kejadian pasal 1. Yuk kita baca ya. Nah, sekarang lihat dulu ya. Oke, ya. Tentang jatuhnya Lucifer dalam dosa dan dunia, masa purba yang telah hancur sebelum Adam dan Hawa dijadikan, walaupun sedikit sekali dituliskan, kita mendapatkan juga titik-titik terang di sana sini dari dalam Alkitab ya. Nah, baca Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Artinya awalnya langit dan bumi itu sudah ada ya. Sudah ada dengan kondisinya yang sempurna ya. Namun ayat 2 ini berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, nah saudara, jadi awalnya bumi ini sudah ada dengan bentuknya karena diciptakan ya. Namun kenapa jadi rusak? Dari ayat 1 dan ayat 2 ini sebenarnya ada jeda waktu yang sangat panjang. Ya. Jeda waktu yang sangat panjang. Jadi ketika iblis itu, Lucifer itu dilempar ke bumi, jutaan tahun itu, Lucifer ini telah hidup di bumi dengan kondisi gelap. Bumi itu menjadi gelap gulita semuanya. Rusak semuanya. Dirusak oleh Lucifer itu ya. Nah, saudara, setelah itu Tuhan itu datang dengan misi, dia mau menciptakan manusia. Nanti manusianya akan ditaruh di bumi. Oleh sebab itu, sebelum manusianya ini jadi, lalu nanti ditaruh di bumi, apa yang dilakukan oleh Allah yang bijaksana itu? Allah yang maha bijaksana itu, yang pertama dia lakukan adalah menata ulang bumi itu lagi. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 2 dan seterusnya ini, itu bukan penciptaan, bukan. Itu dalam rangka menata ulang bumi. Ya, kapan dia menciptakannya? Dia menciptakannya di ayat 1. Jadi ya, ayat 2 dan seterusnya itu bukan ciptaan. Mencipta itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya mencipta, betul? Kalau menata, memperbaiki, itu adalah mengatur. Dari yang tidak teratur, dari yang berantakan, lalu ditata ulang supaya rapi. Nah, Anda lihat. Ya, ketika Allah turun melihat kondisi yang berantakan itu, ya, sebenarnya sebelumnya sudah ada tatanan yang lebih sempurna. Dari apa yang terjadi, yang dilihat kacau balau di tempat itu. Nah, ada orang mulai berpikir, Pak, dalam ilmu pengetahuan dulu kita kan diajar ada binatang-binatang purba namanya ya. Nah, ini bukan marganya orang Batak bukan ya. Lah binatang purba ya, ada T-Rex ya, ada Brontosaurus ya, ada dinosaurus ya. Pokoknya enggak diurus-urus lah kurang lebih gitu ya. Nah, Saudara, ini perhatikan, ini umurnya berapa? Jutaan tahun ya. Jutaan tahun. Kalau Anda hitung dari Adam sampai hari ini itu baru 7.000 tahun. Baru 7.000 tahun. Sehingga hitungan Alkitab dengan hitungan ilmu pengetahuan kayaknya nggak sinkron. Nggak sama. Dulu saya sempat bingung juga nih. Ya, di sekolah ya saya menulis kalau ada soal ya bahwa binatang purba itu usianya berapa tahun? Saya jawab jutaan tahun. Gitu. Tapi nanti kalau pas pelajaran agama gitu ya, bumi itu umurnya berapa? Baru 7.000 tahun gitu ya. Jadi ini
dua kebenaran yang sering kali muncul gitu ya. Lah mana yang benar? Saudara, memang dari Adam sampai hari ini itu baru 7.000 tahun, ya. Tapi sebelum Adam itu sudah ada kehidupan dan sudah ada binatang-binatang ya yang hidup lama dan besar-besar kala itu ya. Nah, yang disebut binatang purba yang besar-besar itu umurnya panjang-panjang dan sebagainya. Nah, tapi yang perlu dicatat, tidak pernah ada yang namanya manusia purba. Saya percaya ada binatang purba, tapi saya tidak percaya ada manusia purba. Catat baik-baik. Ya. Binatang purba ada. Jadi ketika Allah menciptakan langit bumi sebelum ditata ulang, sebelum dirusak oleh iblis itu, sudah ada kehidupan. Ya. Lah, umurnya panjang-panjang. Lah itu yang disebut binatang purba itu. Tumbuh-tumbuhannya juga ada di situ. Ya. Nah, itu tapi nggak ada manusia. Manusia pertama itu diciptakan oleh Allah adalah Adam, betul? Sebelum Adam, apakah Allah pernah menciptakan manusia? Tidak pernah. Jadi kalau orang tetap ngotot ada manusia purba, siapa yang menciptakan manusia sebelum Adam itu? Siapa yang menciptakan manusia purba? Ya, nggak ada. Ya, tapi kalau lihat dari bentuknya, ya toh, fosil-fosilnya, ini kok mirip manusia itu. Padahal itu monyet, enggak ya. Nah, lalu orang mulai mengambil teorinya Darwin, ya, bahwa manusia itu berasal dari monyet, itu enggak ya. Nah, siapa mau di sini? Pak Indra berasal dari monyet atau diciptakan Allah? Nah, saya lebih setuju diciptakan Allah dong, dari hasil keturunan Adam, daripada hasil evolusi daripada monyet. Kata teori Darwin itu loh, ya. Nah, saudara, hal seperti ini harus dipahami lebih cermat ya tentang penciptaan tersebut. Nah, saudara, jadi paling enggak kita tahu juga sedikit tentang sejarahnya binatang-binatang purba itu yang ada ya. Nah, selanjutnya, ternyata Allah itu ya sengaja membuat manusia. Manusia itu dibuat oleh Allah karena ia memang hendak memperoleh suatu jenis makhluk yang serupa dengan gambarnya dan yang disempurnakan melalui penderitaan serta diberinya kuasa dan otoritas dalam rangka menaklukkan iblis dan kerajaannya yang memberontak terhadap Allah. Amin. Ya. Jadi memang dia itu menciptakan manusia, lalu nantinya ditaruh di bumi yang sudah ada iblisnya. Tujuannya apa? Supaya ketemu iblis, supaya manusia yang diciptakan menurut gambarnya dan diberi otoritas atau kuasa itu, nanti bisa menaklukkan iblis dan kerajaannya yang sedang memberontak terhadap Allah. Nangkep saudara? Ya. Di mana Pak ada ayatnya dia diberi kuasa? Kejadian 1 ayat 26, perhatikan di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nanti ya, ada kata berkuasa. Memang di sini konteksnya tentang ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, nah walaupun nggak disebutkan dia harus menaklukkan si iblis juga, tapi diberi kuasa artinya dia harus menang dari segala situasi, baik dari atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas ternak, dan segala sesuatu, pastinya juga termasuk satu makhluk yang sedang ada di bumi, yang sedang dalam kondisi memberontak terhadap Allah. Ya, saudara. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan
memelihara taman itu. Ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi ketika manusia itu ditaruh di Taman Eden, sebenarnya untuk apa manusia itu ditaruh di Taman Eden? Untuk memelihara, untuk merawat taman itu, ya, untuk merawat taman itu, ya. Nah, ketika Allah menaruh manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya, Allah berpesan kepada Adam, semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, ya. Tapi tentang satu ini, tentang buah pengetahuan tentang baik dan jahat ini, jangan kau makan buahnya. Kalau kamu makan, pastilah engkau mati. Ya. Nah, saudara, kita tahu akhirnya manusia itu penasaran dengan satu pohon yang dilarang itu. Ya. Dengan satu pohon yang dilarang itu. Saya itu mikirnya begini. Kenapa Allah itu ya membuat pohon itu ada di taman itu? Kalau nggak boleh dimakan ya nggak usah ada di situ, bukan? Nah, kamu sudah maksud saya, ya. Umpama Anda punya anak nih, ya. Lalu Anda bilang, jangan kamu makan ini ya. Daripada Anda was-was gitu ya, nanti kalau anak makan gimana gitu. Mending Anda singkirkan tuh. Nggak ada di situ, si anak itu pasti nggak akan makan apa yang Anda larang kan. Lebih aman sebenarnya. Lebih aman ya. Tapi Allah yang maha bijaksana itu menaruh apa yang dilarang itu di depan matanya Adam. Kayaknya pohon itu bukan tempatnya di tempat yang tersembunyi, tidak. Justru tempatnya itu sangat mencolok. Ya, gampang untuk ditemukan oleh Adam itu. Ya. Istilahnya ada di depan matanya. Dan apa yang ada di depan matanya itu, Tuhan bilang, jangan kamu makan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, ada sesuatu yang saya taruh di depan Anda, gitu ya. Lalu Anda saya katakan gini, jangan makan ya. Jangan sentuh ya. Ya. Ada di depan mata Anda nih. Apa yang terjadi, Saudara? Pertama-tama Anda dengerin omongan saya. Nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Tapi karena barang itu ada di depan mata Anda, dekat dengan Anda, mudah Anda jangkau. Lama-lama Anda penasaran, bukan? Kenapa benda ini nggak boleh dimakan? Kenapa benda ini nggak boleh disentuh? Ada apa ya? Dan pola ini kayaknya sudah mulai menurun sampai hari ini. Ya, itu sebenarnya adalah sifat dasar manusia itu begitu. Kalau dilarang, apa yang dilarang itu menjadikan apa ya? Manusia itu jadi penasaran gitu loh. Dengan apa yang dilarang itu. Kenapa nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh ya? Ya. Nah, lalu cari kesempatan gitu ya. Kapan Pak Gideon nggak ada ya? Ketika Anda lihat, oh Pak Gideon lagi ke Madiun nih, gitu ya. Oh Pak Gideon lagi ke Malang nih, gitu ya. Seminggu nih, gitu ya. Nah, mulai. Nah. Kan dia nggak tahu, gitu. Nah, jadi kecenderungan penasaran itu membuat orang kadang-kadang nekat, betul nggak? Melanggar apa yang dilarangnya itu. Nah, saudara, tentang kejatuhan manusia dalam dosa ini, sebenarnya
Ini juga ada di dalam rangka proyeknya Allah juga nih kayaknya. Ya. Untuk manusia itu boleh mengerti tentang pengalaman hal baik dan jahat itu nggak bisa diinstal langsung. Mengerti artinya jatuh itu nggak bisa diteorikan. Mengerti artinya ditebus dan diselamatkan, itu nggak bisa hanya dengan teori khotbah, itu nggak bisa. Itu harus melalui sebuah pengalaman itu, walaupun pahit. Makanya Allah itu punya plan B-nya, ya, untuk menyempurnakan manusia ini. Manusia itu harus mengalami namanya penderitaan dulu. Menderita karena jatuh itu. Nah, saudara, kalau Anda membaca dalam Kejadian 3 ayat 22, di sini perhatikan Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ketika manusia itu sudah mulai jatuh dalam dosa ini, ada yang komentar dari atas. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, bunyinya kira-kira begini. Nah, manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi disodor-sodorin gitu ya. Allah itu melihat, kapan dimakan? Kapan dimakan itu? Ketika dimakan itu dan manusia akhirnya jatuh, ada yang komentar, nah jatuhlah akhirnya. Ya, nah ada rancangan berikutnya yang terjadi. Jadi memang kadang-kadang Allah itu bekerja melalui kesalahan, saudara. Banyak loh, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ya dalam kehidupan manusia ini. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, betul? Jadi kalau kita pakai logika kita kan, masa Tuhan itu iseng-iseng kayak begitu? Tuhan nggak iseng. Ini ada rencananya. Ya. Nah, kita tahu ya, ketika manusia ini telah jatuh, lalu manusia itu akhirnya memperoleh pengampunan dari Allah. Disinilah saudara, arti daripada jatuh dari kesalahan dan diampuni oleh Allah ini juga memberitahu kepada si iblis yang telah jatuh bahwa kejatuhan itu bukan fatal sifatnya. Ya. Tapi kalau orang jatuh, orang rusak itu di tangan Tuhan bisa diperbaiki kembali, bisa dipulihkan lagi. Jadi untuk menjelaskan semuanya itu, kadang-kadang Tuhan itu pakai segala macam peraga, termasuk manusia itu. Sehingga berita ini bisa dikabarkan kepada si iblis juga. Walaupun kamu jatuh, kalau mau bertobat, kamu boleh balik lagi kepada dia. Gitu ya. Contohnya siapa? Contohnya manusia. Banyak manusia yang jatuh, lalu berbalik kepada Tuhan, mau bertobat, dipulihkan, diterima oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi memang kadang-kadang Tuhan itu bikin ya sesuatu contoh, kadang-kadang memakai siapa saja, apa saja untuk memperagakannya. Nah, dalam konteks ini manusialah yang dipakainya. Amin. Nah, sekarang kita bicara tentang dosanya. Nah, untuk menjelaskan tentang asal-usul muasal dari ini dan itu tadi cukup panjang ya. Hampir 3/4 jam. 3/4 jam ya. Nah, tapi paling enggak Anda juga pengen tahu, penasaran kan? Nah, menarik juga nih. Ada pengetahuan baru tentang asal-usul Tuhan Yesus. Ya, ini dan itu. Nah, sekarang kita masuk tentang dosa. Ya, pelanggaran itu menghasilkan dosa. Dosa yang pertama, ya, itu terjadinya di mana? Nah, sekarang lihat ya. Dosa yang pertama.
saudara, dosa yang pertama itu terjadinya di mana dan siapa yang melakukannya. Kita lihat dalam Yesaya pasal 14, ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ya, nah saudara, siapa pelaku dosa pertama kali? Di sini ya. Tadi sudah saya singgung bahwa ada satu makhluk ya yang namanya Lucifer. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya nggak ada kata Lucifer. Kata Lucifer itu bisa Anda lihat dari bahasa Inggrisnya, dari terjemahan New King James ya. Nah di situ dikatakan how violent, oh you are violent from heaven, oh Lucifer. Ya ini dari kata oh Lucifer di sini ya. Nah di sini ada nih ya. Nah di sini ini sebenarnya ganti dari putra fajar ini ya. Ya jadi oh Lucifer. Jadi di penerjemahan Indonesianya nggak ada kata Lucifer. Jadi kalau Anda menyebut Lucifer, Lucifer, ayatnya mana? Nah itu adanya di dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu New King James ya. Di situ ada kata oh Lucifer di sini ini ya. Nah siapa pelaku dosa pertama kali yang tercatat dalam Alkitab? Jadi kalau ditanya nih, siapa pelaku dosa pertama kali yang tercatat dalam Alkitab? Jawabannya siapa? Bukan Adam. Ya, jawabannya adalah Lucifer. Apa yang dilakukan oleh Lucifer? Ya, apa yang dikatakan di dalam hatinya? Lucifer itu bilang, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, yaitu malaikat-malaikat, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Bukit pertemuan itu adalah tahtanya Allah Bapa. Utara itu atas kan? Nah, di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Dosa apa yang dilakukan oleh Lucifer? Dosa banyak maunya. Ya, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Ya, jadi ini masalah besar dari manusia atau makhluk-makhluk ini adalah karena aku mau. Ya, aku mau. Nah, Anda harus tahu apa yang Anda mau. Ya, ada iklan Sprite kalau nggak salah ya. Ku tahu yang ku mau. Nah, apa yang Anda mau coba? Satu perkara yang ku mau. Ya loh, menyenangkan Tuhan, mengenal Tuhan, amin. Sehingga nyanyi kayak tadi ya, yang terutama di dalam hidup ini ya, meninggikan ya, memuliakan ya, namanya ya. Satu kerinduanku Tuhan, hanya mengenal Engkau. Nah, batasi keinginan-keinginan Anda, jangan sampai ya meluas kepada hal-hal yang bersifat daging, seperti Lucifer tadi itu, ya. Karena banyak keinginannya dan keinginannya itu sebenarnya untuk hal-hal supaya dia naik, dipromosikan. Tapi apa akibatnya? Gara-gara dia banyak keinginan-keinginan tersebut, kemana akhirnya Lucifer itu diturunkan, ya? Dia diturunkan di dunia orang mati, ya, Hades. Tempat paling dalam di liang kubur. Nah, itulah nasib daripada Lucifer. Akhirnya dilempar ke bumi ini. Nah, karena dia dilempar di bumi, sekarang dosa itu juga ada di bumi. Ya, kenapa dosa ada di bumi? Karena pembuat dosa itu dia telah dilempar ke bumi. Lalu Lucifer ini mulai mengembangkan, menularkan dosa itu kepada siapa saja yang ditemuinya. Ternyata dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 8
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon dalam taman itu. Ya, nah saudara, dari ayat ini sekarang saya ajukan beberapa pertanyaan ya. Bagaimana ular itu menjatuhkan Hawa ke dalam dosa? Nah, dari kejadian tadi, bagaimana ular itu menjatuhkan Hawa ke dalam dosa? Ya, dengan cara ia mulai dengan mengajukan pertanyaan yang memancing Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Apa yang dilakukan oleh iblis terhadap manusia untuk menjatuhkan manusia itu? Yang dilakukan adalah, yang pertama, iblis itu memutar balik kebenaran firman. Tuhan bilang, semua buah pohon ini boleh kamu makan. Tapi ketika ketemu dengan wanita itu, iblis itu membalik faktanya. Ya, dia memancing, ya, dengan cara memutar balik fakta itu. Tentulah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan, gitu ya. Dan suara si iblis ini itu mendengung sampai hari ini. Banyak orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan itu, kadang-kadang saudara, iblis itu memutar balik fakta kebenaran tentang karya Allah di dalam kehidupan Anda loh, dengan keadaan-keadaan Anda yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan Anda. Nah, disinilah iblis berhasil merusak fakta kebenaran Allah itu, lalu Anda sadar akan keberadaan hidup Anda itu. Ketika Anda mulai sadar dengan keberadaan hidup Anda yang tidak sesuai dengan kebenaran atau rencana Allah di dalam kehidupan Anda, disitulah Anda mulai muncul pertanyaan, ya, Tuhan itu benar enggak ya? Tuhan itu ada enggak ya? Katanya dia datang untuk saya memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kok aku kere kayak begitu, gitu ya? Katanya oleh bile-bilenya saya sudah sembuh, gitu. Kok aku sakit, gitu ya? Nah, itu fakta yang dimunculkan oleh si iblis. Itu ibaratnya seperti ketika ular itu ketemu dengan Hawa, lalu memutar balik kebenarannya. Semua pohon di dalam taman ini kan tidak boleh dimakan, kan? Ya. Padahal Allah bilang apa? Semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan. Yang tidak boleh dimakan itu satu pohon ini. Pohon tentang pengetahuan baik tentang jahat ini, saudara. Itu yang nggak boleh dimakan. Ya, ini merupakan kiat cara iblis memancing kehidupan kita itu seperti itu. Ya. Faktanya dibalik. Nah, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda sekarang mulai belajar pengakuan iman dong. Ketika Anda merasakan dirimu sakit,
Kalau Anda mengetahui bahwa Yesus telah datang menebus Anda termasuk penyakitmu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, Anda boleh pengakuan iman dan berkata, siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya orang paling sehat di dunia. Saya tidak sakit karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya jadi sehat. Saya jadi kuat. Saya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dia menang. Dari apa? Dari pancingannya si iblis tadi ini. Iblis, kau nggak bisa memancing aku, kau nggak bisa menipu aku. Faktanya, Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana bahwa dia ingin saya hidup dalam kesehatan ilahi. Wow, keren. Betul gak ya? Ini contoh ya. Jadi ini pengalaman dari mak kita itu dulu, mak cowok kita ini, si Hawa ini. Nah, ini menjadi pengalaman bagi kita lagi ya. Kalau Hawa pernah terperdaya karena diputar balik fakta oleh si iblis. Hari ini kita sebagai anak-anak Allah dalam perjanjian baru yang belajar pemuridan malam hari ini. Ketika iblis menyodorkan fakta yang terbalik dalam kehidupan Anda nggak usah bingung. Kenapa ya? Telepon, datang ke sekretariat, Pak, bengkel kapan? Datang bengkel. Lalu mulai, Pak, kenapa begini ya Pak? Itu Anda kena dampak apa? Triknya iblis memutar balik fakta Anda. Betul nggak? Siapa Anda coba? Siapa Anda coba? Orang kan saya tanya begitu kadang-kadang bingung. Pak, ya saya Hendra Pak. Saya Indra Pak. Saya nggak nanya namamu. Siapa Anda? Sebenarnya kalau saya tanya begitu, Anda harus tegas. Aku adalah anak Allah. Itu enggak? Aku adalah warga negara kerajaan surga. Ya, aku orang kesayangan Allah. Aku biji matanya Allah. Ya, statement-statement itu enggak boleh digeser dengan fakta apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Aku adalah anak berkat. Betul enggak? Nah, aku hidup dalam kelimpahan. Nah, pernyataan seperti itu bangun the valid dalam kehidupan Anda. Ingat, triknya si iblis apa? Memutar balik. Mungkin hari ini keadaanmu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Tapi jangan makan mentah-mentah itu. Triknya iblis itu. Ya, belajar dari emak. Mak Hawa. Kalau Hawa pada waktu itu kena ya, makan tipu muslihatnya iblis, kita nggak boleh sekarang ya. Nah, jadi bagaimana ular itu menjatuhkan Hawa dalam dosa? Memutar balik fakta. Amin. Nah, terus ya, ketika Hawa mendapatkan teror daripada si iblis ini, Anda lihat respon daripada Hawa ini loh. Ketika Hawa mengutip perkataan Allah yang benar tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan. Maka makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Ya, ular itu, perhatikan lagi, memutar balikkan kebenaran dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ternyata saudara, perdebatan antara manusia dan iblis itu alot. Ya, ketika Hawa itu mulai pengakuan iman, mengatakan kebenaran firman itu, si iblis gak kalah, saudara. Ya, dia balik fakta lagi. Siapa yang pernah ngalami ya? Dipimpin untuk pengakuan iman, ya toh? Jangan gini-gini. Tapi keadaan Anda bukan tambah baik ya. Waduh Pak, tambah parah Pak ini gimana nih? Ya, keadaan seperti itu, ya toh? Tapi Anda lihat saudara, ya di sini iblis selalu berjuang untuk apa? Untuk menenggelamkan kita
dengan perasaan kita ini kepada apa yang kita alami, yang kita rasakan, fakta dalam kehidupan itu, sehingga kita tidak mempercayai Allah di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, sekarang kita lihat, kalau bantah-bantahan sama iblis, saudara, itu sebenarnya manusia itu nggak bakal menang. Ya, Anda bantah-bantahan sama iblis nggak bakal menang. Kenapa? Iblis itu sudah ada lebih lama daripada manusia. Dia lebih tua. Nah, ketika itu manusia baru saja diciptakan, ditaruh di tempat itu. Itu ibaratnya seperti anak TK ketemu dengan mahasiswa. Iblis itu sudah di universitas loh, ya. Tapi nggak lulus, belum skripsi udah kena DO, karena berontak, lalu dilempar ke bumi. Jadi dia lulusan universitas surga, tapi kena DO. Nah, pernah belajar di sana. Nah, sekarang mahasiswa debat sama anak TK, kira-kira menang mana, saudara? Menang mana coba? Ya, nah jangan ladenin si iblis. Kalau Anda ini ladenin si iblis, Anda kalah. Dia punya 1001 macam cara untuk drill Anda dengan caranya. Supaya apa? Anda keok dengan dia gitu loh. Tapi saudara, kalau Anda menghadapi satu masalah, jangan Anda hadapi masalah itu dan jangan Anda hadapi si iblisnya. Anda mepet dengan Tuhan. Amin. Melekat dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Semakin mengasihi Tuhan. Kalau Anda argumen dengan dia, ujung-ujungnya hatimu akan pahit. Anda berjuang untuk melawan. Anda cari ayat ini, Anda cari ayat ini, Anda cari ayat ini, Anda ini sampai doa, puasa, dan sebagainya. Untuk melawan iblis, untuk melawan masalah itu. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Dan banyak sekali orang seperti itu. Cuma saran saya cuma satu. Sampai kapan kamu berjuang untuk menang dari masalahmu? Ya. Untuk Anda bisa menang cuma satu. Melekat dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Tanpa memperdulikan keadaanmu. Ya. Orang yang masih peduli dengan keadaannya, dia mencoba untuk mengubahnya dengan apa? Mengalahkan yang menghalanginya. Nah, sekarang balik. Arahkan hidupmu pada Tuhan. Roma 8 ayat 28 itu bunyi komplitnya kan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Itu belum titik. Itu baru koma. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kadang-kadang saya cek beberapa orang yang sedang mengalami struggle, mengalami masalah dalam kehidupannya itu. Yang saya cek bukan seberapa berat masalahmu, bukan. Yang saya cek apa? Apakah dalam kondisi seperti ini, Anda tetap mengasihi Tuhan atau enggak? Perhatikan ya. Nanti kalau Anda jadi seorang konselor, ya, jangan lihat masalah orang. Lihat sikap orang itu. Masalah boleh terjadi, tapi itu enggak boleh mengubah hatimu. Hatimu harus tetap mengasihi Tuhan. Apapun. Kalau enggak dijawab gimana? Itu bukan persoalannya. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana saya menjaga hati saya tetap mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jawaban dari masalahmu itu bukan persoalan yang Anda kejar, bukan. Pengejaranmu adalah sekarang mempertahankan kualitas kasihmu kepada Tuhan. Amin. Bantahan sama iblis menghadapi masalah itu, Anda nggak bakal menang. Betul? Ya.
Dalam pengakuan iman pun, jaga hatimu. Ada orang yang pengakuan iman ujung-ujungnya kalah. Ya, marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Nah, persoalan manusia di sini ini. Hatinya. Ini pelajaran indah. Walaupun kita belajar tentang dasar dosa, tapi di balik pengalaman orang yang jatuh dalam dosa ini, kita bisa memetik beberapa hikmat. Amin. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Daripada kita belajar sendiri, kita lebih baik belajar dari pengalaman orang lain dan tidak melakukan kesalahan seperti apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Amin. Nah, lanjutnya saudara, ya. Tentang iblis itu di dalam dunia ini, ketika dia mampu lalu sampai akhirnya memperdaya manusia itu, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, nah, di manakah Adam saat Hawa itu berbicara dan memetik buah pengetahuan baik dan jahat itu? Ya, di mana Adam kala itu? Nah, jawabannya sebenarnya Adam bersama-sama dengan dia, ya, bersama-sama dengan dia. Nah, kenapa ini ditanyakan? Adam itu adalah tudung. Adam itu adalah pelindung bagi wanita itu atau si Hawa. Adamnya di mana kok sampai Hawa itu akhirnya dia kalah, dikalahkan oleh si iblis, dipengaruhi oleh si iblis itu. Sebenarnya Adam di situ. Apa yang dilakukan Adam? Yang dilakukan Adam ternyata meneng baik. Nah, itu bahasa roh. Ya, meneng baik. Adam nggak bereaksi. Harusnya nih si Adam ini ya yang diberi tugas untuk melindungi istrinya itu, ketika istrinya sedang diguyeng-guyeng sama si iblis itu ya, harusnya si Adam itu menengahi gitu ya, menghadapi si iblis sambil berkata ini, sebelum kau mengganggu istri saya ini, hadapi dulu saya. Langkai dulu, mayat saya. Harusnya si Adam kan ngomong gitu ya. Tapi si Adamnya diam saja. Nah, nanti ada konsekuensinya. Karena ada Adam diam itu, ya, lalu akhirnya Adamlah yang dinyatakan bersalah. Dan yang disebut sebagai pembawa dosa ya di antara manusia. Yang pertama kali itu bukan Hawa, tapi si Adam. Padahal pelakunya yang pertama kali itu adalah Hawa. Tapi kenapa yang disalahkan Adam? Karena Adam di sini tidak berperan sebagai pelindung daripada si Hawa pada waktu itu. Nah, apa akibat langsung dari perbuatan mereka itu? Ketika mereka telah memakan buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu, terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah dalam taman itu, bersembunyilah manusia. Ya, akibat pertama mereka merasa dirinya telanjang. Ya, lalu membuat cawat, lalu bersembunyi. Ya. Nah, terus bandingkan dengan 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, sekarang sebutkan, saudara, ketiga hal yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, apa nih? Yang membuat Hawa ini dan Adam jatuh dalam dosa, ketiga hal itu apa? Anda lihat, pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ya, jadi si Hawa ini ternyata punya keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan keangkuhan hidup.
Itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2:16 tadi. Ya, itulah yang merasuk, yang menguasai manusia. Dan itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia tersebut. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang mula-mula tergoda dan jatuh? Ya, jawabannya adalah Hawa. Ya. Nah, perhatikan 1 Timotius 2:14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi yang tergoda, yang jatuh pertama kali itu sebenarnya tergoda dan jatuh itu adalah Hawa. Ya, nah sekarang kita mengenal istilah hawa nafsu. Nah, kok enggak Adam nafsu? Hawa nafsu, ya nafsunya Hawa. Hawa nafsu ya. Nah itu istilah kayaknya cocok gitu. Memang yang punya nafsu itu si Hawa. Saking Adamnya ikut-ikut makan buah itu ya. Jadi yang jatuh tergoda pertama kali adalah Hawa ya. Lalu pertanyaan berikutnya. Tetapi siapa yang dianggap sebagai awal penyebab masuknya dosa ke dalam dunia ini? Walaupun yang tergoda Hawa, tapi yang disalahkan ya menjadi awal penyebab masuknya dosa ke dalam dunia itu adalah si Adam ya. Nah, Roma pasal 5 ayat 12 ini ayatnya. Ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa yang dimaksud satu orang ini? Adam. Ya, Adam. Padahal dia bukan pelaku pertamanya. Tapi karena dia ada bersama-sama dengan Hawa, tapi tidak melindungi Hawa, dia sebagai kepala, dia yang disalahkan oleh Tuhan. Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara. Malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan tentang definisi dari dosa. Apa sih definisi dari dosa itu dan konsekuensinya bagaimana? Ya, nah, serta akibat daripada dosa itu apa? Besok kita akan bahas ya. Definisi dosa dan akibat dari dosa dan bagaimana cara solusinya. Bagaimana kita harus bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan sendiri. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.